Terdengar, Ibu. Iya, oke. Untuk hari ini, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di hari Jumat, berarti kita masuk ke presentasi masing-masing kelompok ya. Kan hari ini kan gilirannya adalah JKLM. Ya, kelompok itu, 4 kelompok itu betul? Ya, berarti saya mulai dari yang tengah aja. Oke, silakan kelompok L. Ada? Ada, Bu. Ya, sudah ready? Ya, silakan bisa dimulai kelompok L. Ada kelompok L? Oh ya, Nadia Damayanti. Anindya Gunawan, sebentar. Ya, silahkan bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aturan Trapesium dan Aturan Simpson. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nindya Gunawan dengan NIM K1B021005 dan di sini saya memiliki 2 rekan yaitu Fatimah Ashifa dengan NIM K1B021021 dan Nadia Damayanti dengan NIM K1B021051. Oke, mungkin langsung aja. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia Damayanti. Silahkan. Aturan trapesium dan aturan Simpson. Teori dasar, metode Newton-Cotes. Metode pengintegralan Newton-Cotes pada dasarnya yaitu menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx. Rumus integralnya yaitu dari batas bawah A sampai batas atas B, fx dx, dihampiri oleh polinomial interpolasi Pnx dx. Yang dalam hal ini yaitu Pnx sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat tambah an min 1 x pangkat n pangkat min 1 x pangkat n min 1 ditambah an x pangkat n. Polinom interpolasi yang digunakan yaitu polinom Newton-Gregory maju dengan rumus Pnx sama dengan f0 tambah x min x0 delta f0 per 1 faktorial dikali H tambah X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya. Metode-metode Newton-Cotes diantaranya adalah metode trapesium, bias berbentuk trapesium, metode Simpson sepertiga, dan yang ketiga adalah metode Simpson 3/8. Penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh Anin. Oke, selanjutnya ada aturan trapesium. Jika pada kuliah kalkulus proses penghitungan integral dilakukan dengan secara eksak atau analitik, tepatnya dengan metode jumlah Riemann, maka sekarang penghitungan integral dapat dilakukan dengan pendekatan numerik menggunakan metode trapesium.
Pembagian pias pada metode Riemann menggunakan pias-pias berbentuk persegi panjang, sedangkan metode trapesium menggunakan pias-pias berbentuk trapesium. Tujuan penghitungan kedua metode tersebut sebenarnya sama, yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva. Yang membedakan adalah bentuk pias yang digunakan untuk membangun luas daerah tersebut. Oke, yang pertama ada metode trapesium satu pias. Bisa dilihat ya teman-teman grafik metode trapesium satu pias seperti itu. Nah, dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penghitungan luasan di daerah kurva didekati dengan luasan trapesium atau bagian yang diarsir. Nah, rumus dasar luas trapesium itu sendiri yaitu lebar dikali jumlah garis jajar dibagi 2, sehingga didapat rumus metode trapesium satu pias yaitu I sama dengan B dikurang A, FA plus FB per 2. Nah, next contohnya. Nah, untuk contohnya yaitu di sini tentukan integral berikut ini dengan menggunakan metode trapesium. Nah, soalnya yaitu integral 6x kuadrat plus 4x plus 1 dx dengan batasnya yaitu dari 0 sampai 4. Nah, untuk penyelesaiannya ini kalau dengan menggunakan solusi eksak, bisa teman-teman lihat ya, seperti biasa, lalu didapat hasilnya 164. Nah, kalau menggunakan metode trapesium satu pias, yaitu diketahui kan A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Lalu kita cari F0 dan F4-nya, yaitu hasilnya 1 dan 113. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam rumus metode trapesium satu pias. Nah, setelah disubstitusi, tadi nilai A, B, FA, FB-nya didapat hasilnya adalah 228. Lalu kita cek galat atau error yang dihasilkan. Nah, setelah kita hitung galat error yang dihasilkan yaitu didapat galatnya itu sebesar 39,024%. Nah, selanjutnya itu ada metode trapesium banyak pias. Dari contoh di atas terlihat kan bahwa dengan menggunakan satu pias, kesalahan yang terjadi sangat besar. Nah, untuk mengurangi kesalahan yang terjadi, maka kurva fungsi yang lengkung didekati dengan sejumlah garis lurus sehingga berbentuk banyak pias. Dengan panjang pias delta X seperti gambar berikut, yang bisa dilihat ya gambarnya kalau misalkan metode trapesium banyak pias itu piasnya banyak gitu. Nah, banyak pias diberi notasi X0 sama dengan A, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B. Nah, jika dihitung dengan integrasi total, seperti yang bisa dilihat, maka nanti didapat rumus metode trapesium banyak piasnya yaitu I sama dengan delta X per 2, terus FA ditambah 2 dengan sigma, I sama dengan 1, N dikurang 1, FXI plus FB. Nah, untuk contohnya soalnya itu sama seperti yang metode trapesium satu pias. Nah, solusi eksaknya juga sama. Nah, kalau menggunakan metode trapesium banyak pias, terus seperti biasa A sama dengan 0, terus B-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan 4, terus kita cari dari F0 sampai F4, itu tinggal kita substitusi ke rumus metode trapesium banyak pias. Nah, setelah disubstitusi, didapat hasil 168. Nah, terus kita hitung galat atau errornya. Setelah kita hitung galat atau errornya, ternyata galatnya lebih kecil daripada metode trapesium satu pias, yaitu hanya sebesar 1,19%. Yang kedua adalah aturan Simpson.
Jika pada aturan trapesium kurva fx dihampiri dengan ruas-ruas garis, sedangkan pada aturan Simpson akan dihampiri dengan ruas-ruas parabola dengan partisi pembagian selang A sampai B menjadi N sub selang dengan panjang H sama dengan B min A dibagi N. Akan tetapi pada hampiran ini N haruslah bilangan genap. Kemudian akan dicocokkan ruas-ruas parabola dengan titik-titik yang ada di dekatnya. Perhatikan gambar dengan menggunakan rumus luas sebagai berikut. Rumusnya yaitu A sama dengan H per 3 dikali C plus 4D tambah E. Dengan D adalah nilai titik tengah dari batas awal dan batas akhirnya. Maka akan diperoleh sebuah hampiran yang disebut aturan parabolik atau aturan parabola. Aturan ini disebut juga aturan Simpson berdasarkan nama ahli matematika Inggris yaitu Thomas Simpson. Metode Simpson yang pertama yaitu metode Simpson sepertiga. Metode Simpson sepertiga merupakan metode penghitungan integral dengan batas X0 sampai X2. Kemudian dicari titik tengah dari batas awal X0 dan batas akhirnya X2. Sehingga metode ini dibutuhkan 3 titik data yaitu X0, X1, dan X2. Dengan X1 merupakan titik tengah dari batas integral tersebut. Algoritma metode integrasi Simpson sepertiga. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan sebagai Y sama dengan Fx. Kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N kelipatan 3. 4. Menghitung lebar segmen yaitu delta X sama dengan B min A per N. 5. Buat tabel kaidah Simpson sepertiga. 6. Menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson sepertiga. 7. Menentukan nilai integrasi sejatinya atau nilai eksaknya. Contoh, tentukan integral berikut ini dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Soalnya masih sama seperti yang sebelumnya. Dengan solusi eksaknya yaitu 164. Kemudian penyelesaiannya menggunakan metode Simpson sepertiga satu bias adalah batas awalnya adalah A sama dengan 0 dan B sama dengan 4 sebagai batas atasnya. Kemudian dicari titik tengahnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara B min A per 2, yaitu 4 min 0 per 2 sama dengan 2. Setelah didapat titik tengahnya, kita cari nilai F2. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Simpson sepertiga, yaitu I sama dengan H per 3, F batas awal ditambah 4 kali F nilai tengah ditambah F batas akhir. Kemudian kita masukkan nilainya, I-nya didapat yaitu 164. Setelah didapat I-nya, kita hitung galat atau error yang telah dihasilkan. Galatnya yaitu 0%. Baik, untuk metode Simpson 1/3 gabungan, untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka luasan dibagi menjadi beberapa bias seperti terlihat pada gambar. Luas total yaitu luas dari luas 1 sampai luas ke N, sehingga diperoleh kaidah metode Simpson 1/3 gabungan yaitu delta X per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma I sama dengan 135 sampai N-1 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 2, 46 sampai N-2 Fi plus Fn. Penyelesaian untuk soal metode Simpson 1/3 gabungan N partisi. Diketahui I sama dengan integral dari 0 sampai 4 6x kuadrat plus 4x plus 1 dx. Diketahui A sama dengan 0, B sama dengan 4, C sama dengan B dikurangi A per 2, maka 4 dikurangi 0 per 2 sama dengan 2. Maka nilai I sama dengan sigma X per 3 F0 ditambah 4 dikali F1 plus F3 ditambah 2 F2 plus F4. Sehingga diperoleh hasil 164. Lalu hitung galat yang dihasilkan. Setelah dihitung, galat yang dihasilkan adalah 0%.
Metode Simpson 3/8. Seperti halnya pada metode Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Untuk kaidah metode Simpson 3/8 gabungan, yaitu 3/8 delta X dikali F0 plus 3 sigma I bukan sama dengan tidak sama dengan 3, 6, 9, I dimulai dari 1 sampai N-1, FI plus 2, sigma I sama dengan 3, 6, 9, sampai N-3, FI plus FN. Persamaan ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola-pola sukunya yaitu 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, sampai 2, 3, 3, 1. Penggunaan metode Simpson 3/8 mensyaratkan jumlah abslang atau N harus berkelipatan 3. Kaidah metode Simpson 3/8 memiliki orde Galat yang sama dengan orde Galat kaidah Simpson 1/3. Namun dalam pelaksanaannya, metode Simpson 1/3 lebih disukai daripada metode Simpson 3/8 karena dengan 3 titik, Simpson 1/3 sudah diperoleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik Simpson 3/8. Tetapi untuk N kelipatan 3, kita hanya dapat menggunakan kaidah 3/8 dan bukan Simpson 1/3 sehingga hasil yang akan didapatkan lebih akurat. Algoritma metode integrasi Simpson 3/8. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah atau A dan batas atas atau B integrasi. 3, menentukan jumlah segmen atau pias N dengan syarat N kelipatan 3. 4, menghitung lebar segmen yaitu delta X sama dengan B dikurangi A per N. Yang kelima, membuat tabel kaidah Simpson 3/8. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah metode Simpson 3/8. Dan yang terakhir, menentukan integrasi setiapnya atau nilai eksaknya. Diberikan contoh soal untuk Simpson 3/8 yaitu integral dari 0 sampai 6, 6x pangkat 2 plus 4x plus 1 dx. Yang pertama, kita mencari solusi eksaknya, diperoleh hasil 510. Selanjutnya akan diselidiki menggunakan metode Simpson 3/8 gabungan. Didapatkan rumus 3/8 delta X F0 plus 3 dikali F1 F2 ditambah F4 ditambah F5 ditambah 2 F3 plus F6 sama dengan 3/8 dikalikan 1 plus 3 dikali 11 ditambah 33 ditambah 113 ditambah 171 ditambah 2 dikali 67 ditambah 241 sama dengan 3/8 dikalikan 1360 diperoleh hasil 510. Lalu dihitung galat atau errornya diperoleh 0%. Mohon maaf, Ibu izin bertanya, apakah perhitungan yang menggunakan Excel dijelaskan juga, Ibu?
Slide-nya diperlihatkan dulu dari awal, kita tunggu ada tanggapan atau tidak. Dipresentkan lagi, Mbak. Nah, ya itu mulai dari yang pertama, metode Newton Cotes, itu yang pertama. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi dulu? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Dari kelompok kami juga membuat penyelesaian menggunakan Excel. Apakah itu ditampilkan juga, Bu? Iya, nanti dulu materinya dulu, Mbak. Oh iya, Sebentar, kita tunggu terima materinya. kasih, Bu. Ya, silakan. Itu nggak ada. Turunkan ke bawah, coba, Mbak. Ini nggak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak akan diakhiri. Yang sesama satu topik nggak apa-apa, JKLM. Ini kan kelompok L. Coba turun ke bawah, Mbak. Nah, ini ada polinom interpolasi ya. Oke. Nah, saya cuma mau nginget flashback lagi. Kalau interpolasi itu biasanya digunakan untuk ngapain ya, Mbak? Masih ingat nggak? Ini pakai politon Newton-Gregory maju. Nah, nggak, maksudnya polinom interpolasi itu biasanya untuk apa? Oke, kalau nggak ada, silakan terus ke bawah, Mbak. Ini nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya udah saya tunggu aja, nggak apa-apa. Sampai jam 12 juga tidak apa-apa. Ya, silakan, wajib bertanya. Terus Mbak Nadia, aturan trapesium, metode trapesium 1 pias ya. Metode trapesium 1 pias, kemudian habis itu sudah ke bawah. Banyak pias, ya sudah oke.
Lanjut. Aturan Simpson, ya. Aturan Simpson sepertiga. Ada pertanyaan tidak di sini? Coba contohnya, Mbak, di metode Simpson sepertiga. Oke. Sekarang coba tampilkan Excel-nya. Sebentar nggih, Bu. Iya. Ya, silakan teman-temannya. Itu sudah dibuatkan Excel-nya, mungkin ada yang penasaran. Metode trapesium 1 pias, banyak pias, ya. Yang metode Simpson, coba ada nggak, Mbak? Nah, itu metode Simpson. Terus yang Simpson 3/8? Yang gabungan 3/8 dan 1/3? Ada nggak? Ya, silakan tanggapannya. Ayo. Tidak harus bertanya, menanggapi saja tidak apa-apa. Apalagi yang kelompok JKLM tuh loh. Kan sama bahasannya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap jelas. Saya tunggu sampai jam 11.30.
Tidak ada sama sekali. Oke, kalau nggak ada ya sudah, lanjut aja ke kelompok K. Silakan. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari kelompok L. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut langsung kelompok K. Baik, Ibu, izin share screen ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok K, mata kuliah metode numerik, dengan saya, Degus Ramdhanu, NIM K1B021079. Lalu ada anggota yang kedua, itu ada Dela Delia dengan NIM K1B021001. Lalu ada Safadina Aufarahma dengan NIM K1B021009. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Sofa. Untuk Sofa dipersilakan. Pada aturan trapesium, metode integral trapesium merupakan salah satu metode integral numerik untuk menghitung luasan kurva fx dengan batasan tertentu yang didekati dengan sebagai luasan trapesium. Aturan trapesium merupakan aturan yang dimana setiap irisannya ditaksir dengan trapesium. Pada aturan ini, fungsi fx pada interval a, b dibagi dalam beberapa selang n. Perhatikan gambar berikut.
Gambar di atas menunjukkan bahwa fungsi fx dihampiri dengan luasan trapesium. Jadi menghitung integral fungsi fx dengan batas a, b adalah jumlah dari luas trapesium. Maka diperoleh luas trapesium adalah L sama dengan H per 2 dikali C plus D. Karena A sama dengan X0 dan B sama dengan Xn, maka luas sebuah trapesium pada gambar di atas adalah AI sama dengan H per 2 dikali Fxi min 1 ditambah Fxi, atau dapat ditulis dengan integral A hingga B Fx dx ekuivalen dengan H per 2 Fx0 ditambah Fx1. Luas seluruh trapesium atau luas trapesium gabungan adalah A total sama dengan A1 plus A2 plus sampai dengan plus AN, dengan A1 sama dengan H per 2 dikali Fx0 ditambah Fx1, A2 sama dengan H per 2 dikali Fx1 ditambah Fx2, sampai dengan AN sama dengan H per 2 Fxn min 1 ditambah Fxn. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integral A hingga B Fx dx sama dengan A1 plus A2 plus sampai dengan plus AN, integral A hingga B Fx dx sama dengan H per 2 Fx0 ditambah Fx1 ditambah H per 2 Fx1 ditambah Fx2 ditambah H per 2 Fxn min 1 ditambah Fxn. Integral A hingga B Fx dx dengan H per 2 Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx2 ditambah 2 kali Fxn min 1 ditambah Fxn. Hingga diperoleh H per 2 dikali Fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 menuju N min 1 Fxi ditambah Fxn dengan H sama dengan B min A per N. Dan selanjutnya, galat aturan trapesium. Galat merupakan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, semakin teliti metode numerik yang didapatkan. Galat untuk satu buah bias adalah E sama dengan integral 0 hingga H Fx dx min H per 2 if F0 ditambah F1. Uraikan Fx ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0, Fx sama dengan F0 ditambah X, F0 aksen ditambah setengah X kuadrat, F0 double aksen, ditambah 1/6 X pangkat 3 F0 triple aksen, sampai dengan seterusnya. Uraikan F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0. F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh sama dengan F0 ditambah H F0 aksen ditambah setengah H kuadrat F0 double aksen, sampai dengan seterusnya. Maka S sama dengan integral 0 hingga H dengan F0 ditambah X, F0 aksen ditambah setengah X kuadrat F0 double aksen ditambah 1/6 X pangkat 3 F0 triple aksen, sampai dengan seterusnya. Dx dikurangi H per 2 F0 dikurangi H per 2 dikali F0 ditambah H F0 aksen tambah setengah H kuadrat F0 double aksen, sampai dengan seterusnya. Sehingga diperoleh sama dengan X F0 tambah setengah X kuadrat F0 aksen tambah 1/6 X pangkat 3 F0 double aksen, sampai dengan seterusnya. Disubstitusikan batas nilai 0 dan H dikurangi setengah H F0 dikurangi setengah H0 dikurangi setengah H kuadrat F0 aksen dikurangi 1/4 H pangkat 3 F0 double aksen, sama dengan H F0 ditambah setengah H kuadrat F0 aksen ditambah 1/6 H pangkat 3 F0 double aksen dikurangi H F0 ditambah setengah H kuadrat F0 aksen tambah 1/4 H pangkat 3 F0 double aksen, sama dengan min 1/12 H pangkat 3 F0 double aksen ekuivalen dengan min 1/12 H pangkat 3 F T double aksen dengan T kurang dari 0 dan T kurang dari H. Jadi diperoleh 0 OH pangkat 3, sehingga galat trapesium untuk sebuah bias integral 0 sampai H Fx dx ekuivalen dengan H per 2 Fx0 ditambah Fx1 ditambah OH pangkat 3. Galat trapesium untuk N buah bias E ekuivalen dengan min H pangkat 3 per 12 dikali F0 double aksen ditambah F1 double aksen ditambah F2 double aksen sampai dengan Fn min 1 double aksen. Jadi diperoleh min H pangkat 3 per 12 sigma I sampai dengan 1 menuju N min 1 F1 double aksen. Diperoleh min N H pangkat 3 per 12 F T double aksen dengan T kurang dari A dan T kurang dari B. Mengingat H sama dengan B min A per N, maka
E sama dengan min N H pangkat 3 per 12 F T double aksen, min N kali B min A per N H kuadrat per 12 F kuadrat F T double aksen sama dengan H kuadrat per 12 B min A F T double aksen sama dengan OH kuadrat. Dengan demikian integral A hingga B fx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan I menuju N-1 fxi ditambah fxn ditambah OH kuadrat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Ardelia. Baik, selanjutnya yaitu algoritma aturan trapesium. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah A dan batas atasnya B, integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau pias N. 4. Menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B min A per N. 5. Buatlah tabel aturan trapesium. 6. Menentukan nilai integrasi menggunakan aturan trapesium yaitu dengan rumusnya L sama dengan H per 2 fx0 plus 2 sigma I sama dengan 1 menuju N-1 fxi plus fxn. 7. Menentukan nilai integrasi sejatinya. 8. Menentukan galat aturan trapesium dengan rumusnya E sama dengan min H kuadrat per 12 dikali B min A FT double aksen dengan T kurang dari A dan T kurang dari B. 9. Menentukan nilai sejati atau terletak di antara batas galat minimum dan maksimum. 10. Menentukan galat hasil integrasi integral A sampai dengan B fx dx. Lalu selanjutnya ada aturan Simpson. Aturan Simpson adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mengevaluasi integral tertentu. Metode numerik lain yang digunakan untuk mendekati integral adalah aturan trapesium, aturan titik tengah, perkiraan kiri atau kanan menggunakan penjumlahan dimen. Lalu aturan Simpson sepertiga. Aturan Simpson sepertiga adalah kaidah yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada tiga titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan 0,f0, h,fh, dan 2h, f2h. Lalu polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah P2x sama dengan fx0 plus x per h delta fx0 plus x kali x min h per 2 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 sama dengan f0 plus x delta f0 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0. Integrasikan P2x tersebut di dalam selang 0,2h, yaitu I sama dengan integral 0 sampai dengan 2h fx dx sama dengan integral 0 sampai 2h P2x dx sama dengan integral 0 sampai dengan 2h f0 plus x per h delta f0 plus x kali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat f0 dx sama dengan f0x plus 1 per 2h x kuadrat x delta f0 plus x pangkat 3 per 6h kuadrat min x kuadrat per 4h delta f0 delta kuadrat f0 yang disubstitusi nilai x0 dan x2h.
sama dengan 2H-F0 plus 4H kuadrat per 2H delta F0 plus 8X pangkat 3 min 6H kuadrat min 4X kuadrat per 4H delta kuadrat F0 sama dengan 2H-F0 plus 2H delta F0 plus 4H per 3 min H delta kuadrat F0 sama dengan 2H-F0 plus 2H delta F0 plus H per 3 delta kuadrat F0. Mengingat delta F0 sama dengan F1 min F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 min delta F0 sama dengan F2 min F1 dikurangi F1 min F0 sama dengan F2 min 2F1 ditambah F0. Maka selanjutnya I sama dengan 2H-F0 ditambah 2H dikali F1 min F0 plus H per 3 dikali F2 min 2F1 plus F0 sama dengan 2H-F0 plus 2H-F1 min 2H-F0 ditambah H per 3 F2 min 2H per 3 F1 plus H per 3 F0 sama dengan H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 plus H per 3 F2 maka diperoleh sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Misalkan kurva fungsi sepanjang jalan integrasi A, B kita bagi menjadi N1 buah titik diskrit X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn dengan N-nya itu genap dan setiap 3 buah titik di kurva diakhiri dengan parabola atau polinom interpolasi derajat 2 maka akan mempunyai N berbuah potongan parabola. Maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk aturan susun ketiga gabungan dengan rumusnya integral A sampai dengan B f(x)(dx) sama dengan H per 3 kali F0 plus 4F1 plus F2 sama dengan H per 3 kali F2 plus 4F3 plus F4 ditambah sampai dengan H per 3 kali Fn2 plus 4Fn1 plus Fn sama dengan H per 3 dikali Fn0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah sampai dengan 2Fn2 ditambah 4Fn1 plus Fn sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 1 3 5 menuju N-1 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 2 4 6 menuju N-2 Fi plus Fn. Lalu ada algoritma aturan Simpson segitiga. Yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan sama dengan fx. 2. Menentukan batas bawah A dan batas bawah B integrasi. 3. Menentukan jumlah segmen atau tiap n dengan syarat n itu genap. 4. Menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B min A per n. 5. Buatlah tabel aturan Simpson setiganya. 6. Menentukan nilai integrasi menggunakan aturan Simpson ketiga, yaitu I sama dengan integral A menuju B f(x)(dx) sama dengan H per 3 F0 plus 4 sigma I sama dengan 1 ini sama dengan 1 3 5 menuju N-1 Fi plus 2 sigma I sama dengan 2 4 6 menuju N-2 Fi plus Fn. Yang ketujuh menentukan nilai integrasi sejatinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Bagus Ramdhanu. Integrasi yang lebih
terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalnya, fungsi fx menghampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang disebut sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom berderajat 3 itu tersebut parabol. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut adalah 0,f0, lalu ada h,f, 2h, 0,2f, dan 3h, f3h. Berikut adalah gambarnya. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 3 yang melalui keempat buah titik tersebut adalah P dari X sama dengan fx0 ditambah x bar h delta fx0 ditambah x dikali dalam kurung x min h per 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat fx0 ditambah x min h dikali x min 2h per 3 faktorial dikali pangkat 3 dikali delta pangkat 3 fx0 lalu menjadi f0 ditambah x bar h dikali delta f0 ditambah x dikali x min h per 2 faktorial dikali h kuadrat lalu dikalikan lagi dengan delta kuadrat f0 ditambah x dikali x min h dikali x min 2h per 3 faktorial dikali h pangkat 3 lalu dikalikan dengan delta pangkat 3 f0. Integrasi P3x di dalam selang 0 hingga 3h adalah I sama dengan integral dari 0 hingga 3h fx dx sama dengan 0 integral 0 hingga 3h untuk fx-nya itu jadi P3x dx lalu menjadi integral 0 hingga 3 f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x min h per 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 ditambah x dikali x min h dikali x min 2h per 3 faktorial h pangkat 3 dikali delta pangkat 3 f0 dx. Lalu menggunakan aturan pengintegrasian biasa menghasilkan 3h f0 ditambah 9h per 2 delta f0 ditambah 27h per 12 delta kuadrat f0 ditambah 27h per 72 delta pangkat 3 f0. Mengingat delta f0 yaitu f1 dikurang f0 lalu dikuadratkan menjadi delta kuadrat f0 sama dengan delta f1 dikurang delta f0 sama dengan f2 min f1 dikurang f1 min f0 sama dengan f2 min 2 f1 ditambah f0 dan delta pangkat 3 f0 sama dengan delta kuadrat f1 dikurang delta kuadrat f0 menjadi delta f2 min delta f1 dikurang delta f2 dikurangi 2f1 ditambah f0 dan menjadi f3 min 3f2 ditambah 3f1 dikurang f0. Maka untuk aturan Simpson 3/8 gabungan adalah integral dari a sampai b fx dx sama dengan 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah 2f3 ditambah 3f4 ditambah 3f5 ditambah 2f6 ditambah 3f7 ditambah 3f8 hingga seterusnya hingga ditambah fn. Lalu untuk menjadi rumusnya yaitu 3h per 8 dikali f0 ditambah 3 sigma i sama dengan 1 hingga n-1 fi ditambah 2 dikali sigma i sama dengan 3,6,9 hingga 3 untuk dari sigma i sama dengan 3,6,9 hingga n-3 fi
ditambah Fn. Untuk aturan Simpson 3/8 memiliki orde Galat yang sama dengan orde Galat aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson sepertiga lebih disukai daripada aturan Simpson 3/8. Algoritma aturan Simpson 3/8 yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N kelipatan 3. Yang keempat, menghitung lebar segmen, yaitu H sama dengan B min A per N. Dan yang kelima, buatlah tabel aturan Simpson 3/8. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan aturan Simpson 1/3 menggunakan rumusnya, yaitu I sama dengan 3H/8 dikali dengan tanda kurung F0 ditambah 3 dikali I sama dengan 1 hingga N-1 Fi ditambah 2 I sama dengan 3,6,9 hingga N-3 Fi ditambah Fn. Yang ketujuh, menentukan nilai integrasi sejatinya. Berikut untuk perhitungan Excel-nya. Untuk contoh soal yang pertama, hitunglah nilai dari integral 1 hingga 3 dari fx-nya, fungsinya 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5. Menggunakan metode trapesium, Simpson sepertiga, lalu Simpson 3/8. Kita diketahui batas A-nya itu 1, batas B-nya itu 3, dengan H itu 0,5 dan ada 4 titik atau bisa dituliskan N sama dengan 4. Lalu untuk Fx-nya yaitu 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx. Lalu yang pertama kita bisa masukkan nilai N-nya ke dalam, kita bisa masukkan nilai X-nya pada Fx-nya, yaitu pada titik yang pertama di F0, yaitu bisa menghasilkan ke 6. Untuk seterusnya dengan cara yang sama, untuk di F4 bisa menghasilkan 198. Oke, kita masuk ke metode trapesium yang pertama. Untuk metode trapesium, kita bisa masukkan kolom I5 dibagi 2 dikali kolom N4 ditambah 2 kali kolom N5 ditambah 2 kali kolom N6 ditambah 2 kali kolom N7 ditambah N8 akan menghasilkan sebesar metode trapesium 136,125. Lalu untuk berikutnya metode Simpson sepertiga dengan rumus yang sudah dijelaskan pada materi awal. Kita bisa masukkan pada rumus di Excel dengan memasukkan kolom I5 dibagi 3 dikali kolom N4 ditambah 4 dikali N5 ditambah 2 dikali kolom N6 ditambah 4 dikali kolom N7 ditambah N8. Lalu akan menghasilkan nilai sebesar 131,5. Berikutnya ada metode Simpson 3/8 dengan rumus yang sudah dijelaskan pada materi yang awal. Kita masukkan rumus pada rumus Excel, yaitu 3 dikali kolom I5 dibagi 8 dikali kolom N4 ditambah 3 kali kolom N5 ditambah 3 kali kolom N6 ditambah 2 kali kolom N7 dan ditambah kolom N8 akan menghasilkan sebesar 114,6797. Baik, ini adalah contoh soal yang tadi menggunakan rumus Excel, lalu ini adalah perhitungan menggunakan cara manual. Hitunglah integral dari
Hitunglah nilai integral dari 1 hingga 3 dari 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0 menggunakan aturan trapesium. Penyelesaiannya sebagai berikut. Fungsi integral, kita yang pertama menentukan fungsi integralnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx. Batas bawahnya yaitu 1 dan batas atasnya yaitu 3. Untuk jumlah piasnya adalah n sama dengan b min a per h sama dengan 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan 4. Untuk h-nya yaitu 0,5. Kita bisa melihat menggunakan tabel trapesium. Didapat untuk nilai integrasinya menggunakan aturan trapesium dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx sama dengan 0,5 per 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 2 kali 103,125 ditambah 198 dan menghasilkan 136,125. Lalu untuk nilai integrasi sejatinya yaitu integral dari 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 5 per 5 ditambah 4x pangkat 3 per 3 lalu substitusikan integral dari 3 sampai 1-nya dan akan menghasilkan nilai sebesar 131,467. Yang ke-8 untuk galat aturan trapesium. Nomor 8 belum. Sudah? Untuk galat aturan trapesium yaitu E sama dengan H kuadrat per 12 dikali B min A dikali F 2 aksen T dikali dari dengan syarat T lebih besar dari A dan T kurang dari B. Karena Fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx untuk F aksen X-nya itu 8x pangkat ditambah 8x. Untuk F aksen 2x-nya yaitu 24x kuadrat plus 8, maka didapat untuk E-nya sama dengan 0,5 kuadrat per 12 dikali 3 dikurang 1 dikali 24x kuadrat ditambah 8 untuk T lebih dari 1 dan T kurang dari 3. Karena fungsi Fx 2 sama dengan 2x pangkat ditambah 4x kuadrat dx menaik secara monoton di dalam selang 1 hingga 3, maka kita dapat menentukan batas galatnya. Untuk E sama dengan 0,5 kuadrat per 12 dikali 3 min 1x itu akan menghasilkan maksimalnya yaitu 9,3 dan minimumnya yaitu 1,3. Untuk nilai sejati I harus terletak di antara 136,125 dikurang 1,3 yaitu 134,825 dan 136,125 dikurang 9,3 yaitu 126,825. Nilai integrasi sejatinya adalah 131,467 yang memang terletak di antara 126,825 dan 134,825. Maka galat hasil integrasinya yaitu negatif 4,658.
Untuk hasil Simpson-nya yaitu didapat dengan hasilnya yaitu sebesar 131,5. Dan untuk nilai Simpson 3/8 dihasilkan 114,679 sehingga perhitungan secara manual sama dengan perhitungan secara Excel-nya. Begitu, terima kasih Bu dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tanggapan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Daripada saya tunggu doang. Belum ada, Ibu. Oke, kalau nggak ada ya sudah, langsung lanjut aja kelompok C. Baik, Ibu, izin share screen ya, Bu. Silakan. Iya. Udah di share screen. Wah, panik gue tiba-tiba. J anjing. Udah muncul belum, Bu? Belum, jelang. Baik, untuk kelompok J itu anggotanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok J itu anggotanya ada Putri Ademia Rahma dengan NIM K1B02029, ada Rifda Sesa Ardiani dengan NIM K1B0211033, ada saya sendiri di Faji Prakoso dengan NIM K1B02069. Baik, untuk materi yang pertama itu ada aturan trapesium. Aturan trapesium itu metode integrasi trapesium merupakan salah satu metode dari integrasi numerik untuk menghitung luasan kurva fx dengan batasan tertentu yang didekati dengan sebagai luasan trapesium. Aturan integrasi trapesium dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aturan trapesium satu bias. Mungkin ini untuk gambarannya ya. Yang rumus itu I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B F1 X dx. Sebuah garis lurus dapat dinyatakan sebagai F1X sama dengan FA ditambah FB dikurangin FA min FA FB maaf ada harusnya FB min FA per B min A X min A. Luas di bawah garis lurus ini ini adalah taksiran integral fx antar batas-batas A dan B. I sama dengan integral A sampai B dikali FA ditambah FB min FA per B min A dikali X min A dx. Sama dengan I sama dengan B min A dikali FA ditambah FB per 2. Bentuk ini disebut aturan trapesium satu bias. Taksiran integral dapat dinyatakan sebagai I sama dengan lebar dikali tinggi rata-rata atau I sama dengan B min A dikali tinggi rata-rata. Yang kedua ada aturan trapesium banyak bias untuk mengurangi error dari aturan trapesium, yaitu dengan mengintegrasi dari A ke B menjadi jumlah segmen dan menerapkan metode tersebut pada setiap segmen. Kemudian masing-masing segmen dapat ditambahkan untuk memperoleh integrasi untuk keseluruhan interval. Untuk gambarannya seperti ini. Jika H sama dengan lebar segmen dan N banyaknya segmen, H sama dengan B min A per N dengan A itu X0 dan B Xn. I sama dengan X0 mendekati X1, fx dx ditambah integral X1 mendekati X2, fx dx ditambah sampai integral Xn-1 sampai Xn, fx dx. Substitusi aturan trapesium di step integralnya. Jadinya ini sama dengan H dikali fx0 ditambah fx1 per 2 ditambah H fx1 ditambah fx2 per 2 ditambah sampai H dikali fxn min 1 tambah fxn per 2. Jadi I sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 dikali sigma fx1 dengan I sama dengan 1 sampai n min 1 ditambah fxn.
Dan untuk yang selanjutnya ada aturan Simpson akan dibacakan oleh Fitri. B. Aturan Simpson untuk memperoleh taksiran integral yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik tersebut. Misalnya, jika terdapat sebuah titik tambahan antara FA dan FB, ketiga titik tersebut dapat dihubungkan dengan sebuah parabola. Jika terdapat dua titik berjarak sama antara FA dan FB, keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan sebuah polinomial order ketiga. Formulasi ini disebut dengan aturan Simpson. Ini untuk gambarannya dengan keterangan A. Aturan Simpson 1/3 yang terdiri dari perhitungan luas di bawah sebuah parabola yang menghubungkan tiga titik. B. Aturan Simpson 3/8 yang terdiri dari perhitungan luas di bawah sebuah persamaan kubik yang menghubungkan empat titik. Aturan Simpson 1/3. Pada kaidah Simpson 1/3, fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 interpolasi kuadrat. F2x sama dengan B0 plus B1 dikali x min x0 plus B2 dikali x min x0 x min x1. Integrasi F2x di dalam selang x0 sampai x2 yaitu I sama dengan integral x0 sampai x2 fx dx sama dengan integral x0 sampai x2 f2x dx sama dengan integral x0 sampai x2 b0 plus b1 x min x0 plus b2 dikali x min x0 dikali x min x1 dx sama dengan h/3 fx0 plus 4 fx1 plus fx2. Penggunaan kaidah Simpson 1/3 mensyaratkan bahwa jumlah partisi n harus genap. Aturan Simpson 1/3 gabungan n partisi. Seperti halnya aturan trapesium, aturan Simpson dapat diperbaiki dengan membagi interval integrasi menjadi sejumlah segmen yang lebarnya sama. Integral A sampai B dari fx dx sama dengan integral x0 sampai x2 fx dx ditambah integral x2 sampai x4 fx dx ditambah dan seterusnya ditambah integral xn min 2 sampai xn fx dx sama dengan h/3 f dikali apa ya? Ya ambil sana. Sama dengan h/3 dikali f0 ditambah 4f1 ditambah f2 ditambah h3 dikali f2 plus f ditambah h/3 dikali f2 plus f4f3 ditambah f4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah h/3 fn min 2 plus 4 fn min 1 plus fn sama dengan h/3 dikali f0 plus 4f1 plus 2f2 plus 4f3 plus 2f4 dan seterusnya sampai 2fn min 2 plus 4fn min 1 plus fn sama dengan h/3 f0 plus 4 sigma i dengan i ganjil sampai n min 1 fi plus 2 sigma i dengan i genap sampai n min 2 fn. Aturan Simpson 3/8. Dengan cara yang serupa, untuk menurunkan aturan trapesium dan Simpson 1/3, suatu polinomial Lagrange order ketiga dapat dicocokkan terhadap 4 buah titik, lalu diintegrasikan. I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B f3x dx. I sama dengan 3h/8 fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3, di mana h sama dengan b min a/3. I sama dengan b min a fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3/8. Aturan Simpson 3/8 bermanfaat jika banyaknya partisi adalah ganjil. Aturan Simpson 3/8 n partisi. I sama dengan 3/8h f0 ditambah 2 sigma i modulo 3 sama dengan 0
N-1 FI ditambah 3 I modulo 3 sama dengan 0 sampai N-1 FI plus Fn. Ya, pintar. Terus kita akan melanjutkan contoh-contohnya. Jadi ada soalnya itu hitunglah nilai dari integral 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h atau jarak 0,5 menggunakan metode trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Jadi dari soalnya diketahui A atau batas bawahnya itu 1, B atau batas atasnya 3, H jaraknya 0,5, N-nya sama dengan 4. Ini harusnya N-nya sama dengan jadi berarti dimasukin ke Fn-nya. Masukin ke Fn-nya itu Fn-nya kan N-nya ada mulai dari batas bawahnya 1, terus ditambah jaraknya 0,5, jadi F1-nya 1,5, terus F2-nya ditambah lagi 0,52, tambah lagi 2 jadi 2,5 sampai 3 sampai batas itunya. Jadi dapatnya F0 sampai F4. Nah, kita masukin ke rumus Fn-nya itu dari Fx-nya tadi 2x kuadrat 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx. Jadi nanti ini dimasukin 2 dikali N-nya, N-nya 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali N pangkat 2. Dapatnya ini N6 kayak gini. Terus dibuat semua Fn-nya dapat segini semua. Terus kita nanti masukin ke metode trapesiumnya. Sesuai rumusnya kan ini ada H/2. Metode trapesium tuh H/2 kali F0 tambah 2 sigma I sama sigma F1 I sama Fi dari I sama dengan 1 sampai N-1. Itu berarti dimasukin ke rumusnya H/2 dikali F0-nya tadi ada 6 ditambah 2 dikali sigma dari F1 sampai N-1 kan berarti F1 sampai F3 ditambah F1 tambah F2 tambah F3 ditambah Fn-nya tuh F4. Hasilnya 136,125. Sama ini juga pakai rumus yang tadi sama enggak sama, maksudnya metode simpelnya dari H/3 dikali F0 tambah 4 sigma Fi, I-nya ganjil berarti I-nya tuh cuman F1, F sama F3 ditambah 2 dikali sigma Fi, I-nya genap sampai N-1 itu berarti Fi-nya tuh 2 dikali F2 aja ditambah F4. Hasilnya jadi 131,5. Sama juga dengan metode Simpson 3/8 itu 3H/8 dikali F0 tambah 2 sigma F1 Fi, I-nya kelipatan 3 sampai N-1 ditambah 3 sigma F1 Fi, I-nya kelipatan I-nya bukan kelipatan 3 sampai N-1 ditambah Fn. Berarti kalau ini rumusnya kita masukinnya 3H/8 dikali F0 ditambah 2 dikali F3 ditambah 3 dikali F1, F2 ditambah F4. Begitu. Nanti hasilnya 114 udah dimasukin pakai rumus itunya 114 dikali 0,679688. Sekian dari kelompok J. Terima kasih, Ibu. Itu
itu saya sudah buatkan di LDRU-nya, silakan bisa di-upload di situ yang sudah tadi untuk kelompok. Berarti untuk JKL, kemudian saya pikir tidak ada pertanyaan lagi, langsung ke M aja, silakan. Terima kasih untuk kelompok J, langsung di-upload aja di LDRU-nya, jadi nanti saya bisa lihat. Kemudian Baik, kalau, ya silakan. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok M akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aturan trapesium dan aturan Simpson. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Aludia Danastiono dengan NIM K1B021019. Yang kedua ada Eka Putri Yuniarsi dengan NIM 037. Lalu yang ketiga ada Kamelda Amarhani dengan NIM 059. Yang pertama yaitu aturan trapesium. Dalam ilmu numerik, aturan trapesium merupakan salah satu teknik perhitungan integral tentu. Aturan trapesium merupakan aturan pertama dari rumus integral tertutup Newton-Cotes. Hal tersebut sesuai dengan kasus di mana polinomial dalam rumus Newton-Cotes berderajat 1. Itu I sama dengan integral dari A ke B fx dx sama dengan integral dari A ke B f1 x dx. Selanjutnya dilihat dari persamaan garis lurus f1x sama dengan fa ditambah fb min fa per b min a x min a. Luas area di bawah garis lurus tersebut merupakan taksiran integral dari fx dengan batas-batasnya yaitu A dan B sebagai berikut. I sama dengan integral dari A ke B, FA ditambah FB min FA dibagi B min A dikalikan dengan X min A dx. Kemudian dilakukan perhitungan integralnya menghasilkan I sama dengan B min A dikalikan FB ditambah FA per 2. Persamaan di atas merupakan persamaan aturan trapesium dengan gambar sebagai berikut. Selanjutnya, aturan trapesium secara geometris. Secara geometris, aturan trapesium ini dapat direpresentasikan sebagai luas trapesium di bawah garis lurus yang menghubungkan FA dan FB. Perlu diingat bahwa rumus untuk menghitung luas trapesium adalah tinggi dikalikan dengan rata-rata alas atau jumlah sisi sejajar pada alasnya. Dalam aturan trapesium ini juga menerapkan konsep yang sama, tetapi trapesiumnya berbentuk miring yang dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan lebar kali tinggi rata-rata, atau I sama dengan B min A dikali tinggi rata-rata, di mana untuk tinggi rata-rata merupakan rata-rata dari nilai fungsi di titik akhir, yaitu FA plus FB dibagi 2. Untuk gambarnya dapat dilihat pada layar. Untuk gambar A merupakan gambar formula untuk menghitung luas trapesium, yaitu tinggi kali rata-rata alas atau jumlah sejajar. Dan untuk gambar B merupakan aturan trapesium yang konsepnya sama dengan luas trapesium, tetapi dalam bentuk miring. Selanjutnya, error dari aturan trapesium. Ketika kita menggunakan aturan integral di bawah ruas garis lurus untuk mendekati integral di bawah kurva, pastinya hal tersebut akan menimbulkan kesalahan yang mungkin substansial, seperti gambar berikut. Suatu perkiraan kesalahan pemotongan lokal dari satu aplikasi aturan trapesium dapat direpresentasikan dengan persamaan sebagai berikut. ET sama dengan min 1/12 double aksen F si B min A pangkat 3, di mana si terletak dalam interval A ke B. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika fungsi yang diintegrasikan adalah linear, maka aturan trapesium akan tepat. Akan tetapi untuk fungsi dengan turun orde kedua dari orde yang lebih tinggi, maka akan mengalami beberapa error. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kamelda.
Oke, selanjutnya aturan trapesium aplikasi ganda. Salah satu cara dalam meningkatkan akuransi aturan trapesium dalam memperoleh hasilnya yaitu dapat dilakukan dengan membagi integral dengan interval A ke B menjadi sejumlah segmen dan menerapkan aturan trapesium ke dalam setiap segmennya seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar yang A, membagi trapesium menjadi 2 segmen, kemudian yang B menjadi 3 segmen, dan C 4 segmen, kemudian D 5 segmen. Selanjutnya, area segmen individu dapat ditambahkan atau dijumlahkan untuk menghasilkan integral untuk seluruh intervalnya. Persamaan yang dihasilkan kemudian disebut dengan multiple application atau composite integration formula. Ilustrasinya seperti gambar ini, yang merupakan gambar yang menunjukkan bentuk umum dan nomenklatur yang akan digunakan untuk mengkarakterisasi integral aplikasi ganda. Dalam gambar diketahui ada n+1 titik yang berjarak sama yaitu x0 sampai xn. Oleh karena itu ada n segmen dengan lebar yang sama yang dapat direpresentasikan dalam persamaan H sama dengan B min A per n. Jika A dan B ditetapkan masing-masing sebagai x0 dan xn, maka nilai interval totalnya dapat direpresentasikan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu I sama dengan integral x0 sampai x1 fx, kemudian dijumlahkan sampai integral xn-1 sampai xn fx dx. Selanjutnya, jika disubstitusikan hasil pengintegralan untuk setiap segmennya dari persamaan di atas ke aturan trapesiumnya, maka akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. I sama dengan H dikali fx0 ditambah fx1 per 2 ditambah H fx1 plus fx2 per 2 sampai ditambah H kali fxn-1 plus fxn per 2 atau dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian persamaan di atas juga dapat direpresentasikan dengan persamaan I sama dengan B min A, ini sebagai lebarnya, kemudian untuk tinggi rata-ratanya yaitu fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai n-1 fxi plus fxn. Dibagi per 2n. Karena penjumlahan koefisien fx pada pembilang dibagi 2n sama dengan ke 1, maka tinggi rata-ratanya mewakili rata-rata tertimbang dari nilai fungsi. Titik interiornya diberikan 2 kali bobot pada titik ujung fx0 dan fxn. Selanjutnya, error pada multiple application trapezoidal ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan kesalahan atau error pada setiap segmennya, sehingga diperoleh ET sama dengan min B min A pangkat 3 per 12N pangkat 3 sigma dikali sigma I sama dengan 1 sampai N F double aksen CI, di mana F double aksen CI merupakan turunan kedua titik CI yang terletak pada segmen I atau dapat dituliskan dengan persamaan di bawah ini sebagai berikut. Oleh karena sigma I sama dengan 1 sampai N F double aksen CI sama dengan N kali F rata-rata double aksen, maka persamaan ET dapat dituliskan kembali dengan persamaan sebagai berikut. EA sama dengan min BA B min A pangkat 3 per 12 N kuadrat kali F double aksen. Kemudian yang selanjutnya aturan Simpson. Selain dengan aturan trapesium, terdapat cara lain untuk memperoleh pendekatan integral yang lebih akurat, yaitu dengan menggunakan polinomial order tinggi untuk menghubungkan titik-titiknya. Misalnya, jika ada titik tambahan di tengah antara FA dan FB, ketiga titik itu dapat dihubungkan dengan parabola. Jika ada 2 titik yang sama berjarak antara FA dan FB, keempat titik dapat dihubungkan dengan polinomial order ketiga. Yang pertama, aturan Simpson seperti 1/3. Aturan Simpson 1/3 didapatkan dengan substitusi interpolasi polinomial order 2 ke dalam persamaan Newcotes, yaitu I sama dengan integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B f2x dx. Jika A dan B dimisalkan sebagai x0 dan x2, kemudian f2x adalah polinomial Lagrange order 2, maka persamaan tersebut menjadi sebagai berikut. Setelah melewati integral dan manipulasi aljabar, diperoleh formula sebagai berikut. I sama dengan H/3 dikali fx0 ditambah 4 kali fx1 ditambah fx2.
dengan H-nya adalah B-A per 2. Persamaan ini dikenal sebagai aturan sepertiga Simpson yang merupakan rumus integrasi tertutup Newton-Cotes yang kedua. Dan sepertiga berasal dari H yang dibagi dengan 3. Aturan Simpson sepertiga juga dapat dinyatakan sebagai berikut dengan B-A-nya merupakan lebarnya dan Fx0 plus 4Fx1 plus Fx2 per 6 sebagai tinggi rata-ratanya atau panjangnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Baik, selanjutnya ada turunan dan galat estimasi aturan Simpson sepertiga. Aturan Simpson sepertiga dapat diturunkan dengan mengintegrasikan interpolasi polinomial Neutron-Gregory forward, yaitu dengan rumusnya sebagai berikut. Integral dari x0 sampai x2, fx0 ditambah delta fx0, bla bla bla, dan dihasilkan bahwa polinomial sampai orde keempat dengan batasnya dari x0 sampai x2, yang ketika disederhanakan substitusi batasnya menjadi dari 0 sampai 2, dengan perhitungan sebagai berikut yang ada di layar, akan menghasilkan persamaan I sama dengan H kali 2 Fx0 ditambah 2 delta Fx0 ditambah delta kuadrat Fx0 per 3 ditambah 0 kali delta pangkat 3 Fx0 dikurangi 1/90 turunan keempat F si H pangkat 4. Karena delta Fx0 itu sama dengan Fx1 min Fx0 dan delta kuadrat Fx0 sama dengan Fx2 dikurangi 2 Fx1 ditambah Fx0, maka rumusnya dapat dituliskan sebagai I sama dengan H per 3 kalikan Fx0 ditambah 4 Fx1 ditambah Fx2, kemudian dikurangi 1/90 turunan keempat si H pangkat 5. Dengan H per 3 Fx0, 4 Fx1 plus Fx2 itu merupakan aturan Simpson sepertiganya, dan 1/90 F turunan keempat si H pangkat 5 adalah error. Sehingga diperoleh galat estimasi aturan Simpson sepertiga adalah ET sama dengan min 1/90 H pangkat 5 F turunan keempat si, dengan H-nya itu merupakan B min A per 2, maka ET sama dengan min B min A pangkat 5 per 2880 dikalikan F turunan keempat si, di mana si-nya terletak di suatu tempat dalam interval antara A ke B. Jadi, aturan Simpson sepertiga bisa lebih akurat dibandingkan dengan aturan trapesium karena galatnya sebanding dengan turunan keempat. Koefisien suku orde ketiga menjadi 0 selama integrasi polinomial interpolasi. Akibatnya, aturan sepertiga Simpson adalah urutan ketiga yang akurat. Itu hanya didasarkan pada 3 poin. Dengan kata lain, ini menghasilkan hasil yang tepat untuk polinomial kubik meskipun diturunkan dari parabola. Kemudian untuk aturan Simpson sepertiga aplikasi ganda, sama seperti aturan trapesium, aturan Simpson juga bisa dimodifikasi dengan membagi integrasi menjadi beberapa partisi. Dengan partisinya yaitu H sama dengan B min A per N, dengan N-nya adalah banyaknya partisi. Kemudian total integrasinya itu dari integral dari 0 sampai X0 sampai X2 Fx dx ditambah X2 sampai X4 Fx dx dan seterusnya sampai integral dari Xn min 2 sampai Xn Fx dx. Substitusi aturan Simpson sepertiga untuk masing-masing integral akan menghasilkan persamaan seperti di layar, atau yang dapat ditulis dengan I sama dengan B min A dikali Fx0 ditambah 4 kali sigma I-nya ganjil Fxi ditambah 2 sigma I genap Fxj ditambah Fxn. Perhatikan gambar ilustrasi di sini, yang jumlah segmen atau titik-titik I-nya itu harus genap. Dan untuk I0 dan N koefisien Fxi-nya adalah 1, I ganjil koefisien Fxi-nya adalah 2, serta I genap koefisien, I ganjil koefisiennya adalah 4, serta I genap koefisiennya adalah 2. Sehingga rumus errornya itu adalah EA sama dengan min B min A pangkat 5 per 180 N pangkat 4, F rata-rata turun ke 4. Untuk selanjutnya ada aturan Simpson 3/8. Dengan cara yang sama dengan aturan trapesium dan aturan Simpson sepertiga, polinomial Lagrange orde ketiga dengan menghubungkan 4 titik, yaitu dari
dengan I sama dengan 3H/8 dikalikan fx0 ditambah 3fx1 tambah 3fx2 ditambah fx3 dengan hanya itu B min A per 3. Disebut aturan Simpson sepertiga itu karena hanya dikalikan dengan 3/8. Kemudian rumusnya menjadi B min A dikalikan fx0 ditambah 3fx1 tambah 3fx2 ditambah fx3 dibagi 8. Jadi 2 titik di tengah dikalikan dengan 3/8, sedangkan titik di awal dan akhir dikalikan dengan 1/8. Kemudian galat dari aturan Simpson 3/8 yaitu ET sama dengan 3/80 H pangkat 5 turunan F turunan keempat C, atau karena hanya itu sama dengan B min A per 3, jadi rumusnya menjadi min B min A pangkat 5 dibagi 6.480 kalikan F turunan keempat C. Aturan sepertiga Simpson biasanya merupakan metode preferensi karena mencapai akurasi urutan ketiga dengan 3 poin daripada 4 poin yang diperlukan untuk versi 3/8. Namun aturan 3/8 memiliki kegunaan ketika jumlah segmennya ganjil. Kemudian untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Kamelda. Untuk contoh soalnya yaitu hitung nilai dari integral 1,5 sampai 6,5 4x kuadrat min x plus 3 dx dengan hanya sama dengan 0,5 dengan menggunakan metode trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8 dan tentukan galatnya. Dari yang diketahui yaitu A-nya sama dengan 1,5 dan B-nya 6,5, hanya 0,5. Untuk mencari N-nya yaitu dengan B min A per H, sehingga diperoleh N sama dengan 10. Dari situ X0-nya yaitu sama dengan A, yaitu 1,5, ditambahkan seterusnya dengan 0,5, sehingga diperoleh X-nya sebagai berikut. Untuk X0 sampai dengan X10. Kemudian nilai X-nya disubstitusikan ke dalam fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min x plus 3, diperoleh hasilnya sebagai berikut. Fx-nya yaitu fx0 sampai dengan fx10. Untuk metode trapesium, dengan rumus yang setelah tadi kita peroleh, yaitu I sama dengan H/2 dikali fx0 ditambah 2 kali sigma I sama dengan 1 sampai N-1, fxi ditambah fxn. Disubstitusikan nilai-nilainya sehingga dengan bantuan perhitungan di Excel kita peroleh I-nya sama dengan 357,5. Untuk metode Simpson sepertiga, rumusnya yaitu I sama dengan H/3 dikalikan fx0 ditambah 4 kali sigma I 1, 3, 5 atau nilai-nilai yang ganjil sampai dengan N-1 dikali fxi ditambah 2 kali sigma J untuk yang genap sampai N-2, fxj ditambah fxn. Sehingga perhitungannya yaitu diperoleh 356,67. Untuk metode Simpson 3/8, I-nya sama dengan 3H, rumusnya yaitu I sama dengan 3H/8 dikali fx0 ditambah 3 kali sigma I sama dengan 1, 2, 4 dan seterusnya sampai N-1 dan N-2 sampai N-1, fxi ditambah 2 kali sigma J sama dengan 369 sampai N-3 fxj ditambah fxn, sehingga diperoleh nilai I 337,59. Untuk nilai eksaknya kemudian untuk nilai eksaknya dapat dicari dengan integral dari 1,5 sampai 6,5 4x kuadrat dikurangi x tambah 3 dx, yaitu sama dengan 4/3 x pangkat 3 dikurangi 1/2 x pangkat 2 ditambah 3x dengan batas 1,5 sampai 6,5, sehingga menghasilkan 356,67. Kemudian untuk menekan galat relatif dapat dicari dengan nilai eksak dikurangi nilai integrasi dibagi nilai eksak dikalikan dengan 100%. Untuk metode trapesium, galat metode trapesium diperoleh nilai galatnya itu 0,23%. Kemudian untuk galat pada metode Simpson 1/3 diperoleh 0,5%.
0%. Kemudian yang terakhir galat metode Simpson 3/8 diperoleh 5,35%. Sekian dari kelompok kami. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua silakan 4 kelompok ini tolong di-upload di LDRU yang sudah saya buatkan ya. Segera langsung di-upload juga 4 kelompok ini baik Excel maupun Word-nya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Saya harapkan minggu depan tidak terjadi lagi seperti hari ini. Paling enggak minimal ada satu loh. Oke, Mbak Nisa nanti itu sudah oke. Mbak Nisa yang dimaksud kemarin, pertanyaannya kemarin itu bukan Mbak Nisa? Gimana? Iya Bu, terkait materi yang masalah nilai awal. Kamu itu nanti tunggu, berarti otomatis penampilan kamu itu terakhir, karena nanti kamu pakai aplikasinya siapa yang kemarin dapat metode Euler rungkut itu, karena nanti harus Euler sama rungkutnya dulu, baru kemudian di kamu. Jadi kamu silakan sekarang belajar di masalah nilai awal dulu. Lah, nanti kamu itu cari yang aplikasi dari masalah nilai awal tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti otomatis urutannya kamu harus di terakhir sendiri, karena setelah Euler sama rungkutnya sudah disampaikan, baru bisa kita masuk ke aplikasinya. Gitu ya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Saya akan Selasa depan tidak terjadi lagi seperti hari ini. Paling nggak minimal ada satu tanggapan lah, walaupun itu sekedar bertanya, komentar gitu ya kan. Apalagi hari ini kan penampilannya sama, 4 orang tuh materinya sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.